Mari angkat suaramu. Hanya Dia Tuhan yang layak disembah. Whoa, we are the church awakening, singing in victory. Our God is strong in battle. Our God can never fail. Through Him all chains are broken. In Him the sick are healed. In the name of Jesus, giants are defeated. Every single mountain has to move. You're faithful to your promise. You finish what you started. There is none as powerful as you. In the name of Jesus, giants are defeated. Every single mountain has to move. You're faithful to your promise. You finish what you started. There is none as powerful as you, Jesus. Be lifted higher. Be lifted higher. We lift the sound of your great name. Be lifted higher, be lifted higher. Lord, we exalt you in our praise. Be lifted higher, be lifted higher. We lift the sound of your great name. Be lifted higher, be lifted higher. Lord, we exalt you in our praise. In the name of Jesus, giants are defeated. Every single mountain has to move. You're faithful to your promise. Finish what you started. There is none as powerful as you. In the name of Jesus, giants are defeated. Every single mountain has to move. Faithful to your promise. You finish what you started. There is none as powerful as you, Jesus. Selamat pagi, saya harap kondisi hati saudara hari ini penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Apapun kondisi hati saudara pagi ini, mari kita mau duduk di hadapan Tuhan dan mencoba untuk mendengar apa pesan Tuhan hari ini. Kami di dalam gereja terus mendoakan saudara semua walaupun melalui ibadah online, supaya bisa terus merasakan hadirat Tuhan, biar Tuhan tetap bekerja dalam kehidupan saudara untuk mengalami kebaikan Tuhan tahun ini. Sudah siapkah saudara untuk menerima firman Tuhan? Mari kita satu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini kami bisa berkumpul walaupun secara online Tuhan. Bukakan mata hati pikiran kami
biar kami bisa mengerti firman yang dibagikan Tuhan, biar firman bertumbuh menjadi buah yang manis dalam kehidupan kami, di dalam nama Yesus, amin. Dari minggu lalu kita belajar bahwa Rasul Paulus mengilustrasikan kehidupan orang Kristen seperti dalam pertandingan lari. Di dalam pertandingan olahraga di Korintus, Isthmian Games, selain Olimpiade yang juga diadakan di Korintus, tempat Paulus membangun gereja mula-mula. Kita harus berjuang untuk bisa menang dan mendapatkan mahkota kehidupan, yaitu keselamatan. Kita juga harus menguasai diri kita, punya self-discipline, disiplin diri dalam segala hal untuk menjaga unity atau kesatuan di dalam hubungan kita dengan sesama. Hari ini kita akan lanjutkan bagaimana caranya untuk menang dalam setiap pertandingan hidup kita. Di 1 Korintus 9 ayat 26, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Di sini ada dua ilustrasi olahraga yang dipakai oleh Rasul Paulus untuk membandingkan kehidupan kekristenan. Yang pertama, pelari. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, running aimlessly. Yang kedua, sebagai petinju, aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Sebagai seorang pelari di pertandingan, berarti matanya tertuju kepada goal, garis akhir, garis finish. Sama seperti kita, bukannya hidup tanpa tujuan dan hidup tanpa arah yang jelas, tapi kita harus hidup sesuai dengan purpose atau tujuan. Berlari di dalam jalur dan sesuai dengan peraturan berarti kita tidak keluar dari garis putih. Jangan lari dari panggilan. Kita ikut petunjuk atau direction apa yang Tuhan taruh di hidup kita, baik dalam financial kita, pekerjaan kita, hubungan kita, pernikahan kita, keluarga kita, dan komunitas kita. Terus berada dalam jalur yang sudah ditentukan Tuhan. Kita hidup dengan mengikuti apa yang benar di hadapan Tuhan, bukannya hidup seenak kita saja. Di pertandingan tentunya ada wasit yang menyaksikan, seperti Yesus, Hakim Agung yang mengamati bagaimana setiap orang bertindak di dalam posisi atau tracknya masing-masing. Berlari itu bukan jalan ya. Dalam perlombaan lari ada progres atau kenaikan kecepatan dalam berlari. Setiap tindakan di dalam pertandingan itu sudah dikalkulasikan untuk menang. Di final lap, putaran terakhir, seorang pelari speednya akan semakin cepat karena garis final sudah di depan mata. Roma 12 ayat 1 katakan, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam pertandingan yang diwajibkan bagi kita. Pada saat berlari, kita harus melepaskan segala beban yang menghambat kecepatan kita. Jauhkan dari segala dosa yang melemahkan kita. Lari dari segala dosa yang membebankan kita. Apakah judi, pornografi, seks bebas, sombong, tidak mau melatih otot rohani kita dengan doa, Bible, mengikuti pertemuan ibadah. Apakah beban yang menghalangi saudara saat ini? Mari lepaskan beban yang menghambat kita supaya kita bisa semakin maju dan menang dalam setiap masalah kita. Ayat petinju yang sembarangan memukul, versi terjemahan lainnya adalah I do not fight like a boxer beating the air. Salah satu kompetisi Yunani yang populer pada zaman itu adalah boxing atau bertinju. Pertandingan ini sangat sadis, dia dimix dengan wrestling dan petinju hanya menggunakan sarung tangan dari kulit untuk melindungi lengan. Tapi bagian jarinya terbuka. Peraturannya hanya jangan mencongkel mata dan jangan menggigit lawan. Sebelum bertanding, petinju biasanya ada shadow boxing atau beating the air seperti yang di ayat ini, petinju yang sembarangan saja memukul. Jadi ingat ya Rocky Balboa di film tinju itu. Rasul Paulus katakan dia tidak mau seperti petinju yang sembarangan memukul. Dia tidak mau berusaha yang sia-sia atau buang tenaga. Kalau petinju memukul ke angin itu bisa berarti tidak kena lawan, tapi sudah keluar tenaga. Pada saat dia menulis surat ini, sebenarnya dia sedang mau menegur jemaat di Korintus yang percaya kepada Tuhan Yesus, tapi hidupnya tidak mencerminkan hidup sebagai anak Tuhan. Sebagai pengikut Yesus, mereka masih masuk ke kuil dewa Yunani dan masih makan makanan yang dipersembahkan kepada dewa.
Rasul Paulus katakan, pertandingan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah, penguasa, penghulu dunia gelap, dan roh jahat di udara. Pada saat kita sudah berusaha banyak hal, tapi seperti jemaat di Korintus, sudah ikut Tuhan, tapi hidupnya masih melakukan apa saja seenak hati dan berpikir kasih karunia akan membebaskan dari segala dosa. Itu seperti memukul angin. Bagi orang Kristen yang melakukan ibadah tapi masih kompromi dengan dunia, tidak serius, itu seperti petinju yang memukul angin. Setiap pukulan harusnya tepat sasaran ke lawan. Kalau energinya bukan dihabiskan untuk melawan musuh, akhirnya sia-sia, seperti memukul angin. 1 Korintus 9 ayat 27 katakan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. But I discipline my body and make it my slave, so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified. Aku melatih diriku ini. I discipline my body. Diilustrasikan oleh Rasul Paulus seperti seorang petinju yang dipukul sampai tubuhnya itu memar-memar atau biru-biru. Menurut Rasul Paulus, keinginan daging itu seperti nafsu makan dan nafsu seksual yang bisa membuat kita kalah. Karenanya, keinginan daging ini harus kita kuasai sepenuhnya. Kita harus punya self-control, memegang kendali atas tubuh kita, bukan sebaliknya. Seorang atlet akan mengikuti peraturan, bukan tubuhnya. Dia akan makan balanced diet, makanan yang sehat, padahal lagi mau makan es krim sundae mungkin. Pada saat dia maunya beristirahat, tapi dia masih harus latihan. Dia akan bangun pagi untuk latihan, tapi sebenarnya dia masih mau tidur. Seorang atlet menguasai tubuhnya. Keinginan tubuh kita mungkin maunya males, memberontak, marah, dan gak mau memaafkan. Tapi apapun yang kita alami saat ini, kita harus menguasai tubuh dan pikiran kita. Rasul Paulus juga mengorbankan keinginan dagingnya untuk kepentingan Injil supaya dia sendiri tidak ditolak. Dia tidak mau pada saat dia mengabarkan Injil, padahal dia sendiri tidak qualified atau tidak lulus uji. Disqualified di sini artinya adalah unfit, not stand to the test, be approved and rejected as counterfeit. Tidak layak, tidak lulus uji, tidak disetujui dan ditolak sebagai penipu. Mungkin ada orang Kristen yang awalnya sangat antusias dan setia dalam mengikut dan melayani Tuhan. Jangan sampai pada saat di terakhir semakin tidak punya self-discipline, self-control yang membuat dia tidak lulus uji untuk mendapatkan reward atau hadiah yang Tuhan sediakan. Disqualified ini dalam bahasa aslinya adalah adokimos, adalah seperti pembuatan koin dan emas pada zaman itu. Pembuatan koin masih manual dan kalau ada koin yang terlalu ringan akan di-reject atau ditolak karena dianggap tidak lulus tes atau disqualified. Ditolak di sini adalah pada saat anak Tuhan sudah tidak bisa masuk lagi dalam rancangan Tuhan. Dianggap sudah tidak ada gunanya. Unfit for fulfilling its purpose. Berarti tidak akan dipakai Tuhan karena dianggap tidak pas untuk menyelesaikan tujuan yang sudah dirancangkan. Ada seorang pelari tercepat USA, Sha'Carri Richardson, yang dijagokan untuk medali emas mewakili tim Amerika di sprint 100 meters untuk ikut dalam Olimpiade 2020 ini. Sebulan sebelum Olimpiade, diadakan trial di US Olympic Track and Fields, dan Sha'Carri ini berhasil menjadi wanita tercepat di Amerika. Beberapa hari sebelum tes trial untuk Olimpiade Tokyo, dia didiskualifikasi atau disqualified karena terbukti positif obat-obatan atau ada marijuana dalam tubuhnya. Akibatnya, dia tidak bisa mengikuti Olimpiade. Semua training, pengorbanan yang dilakukan menjadi sia-sia pada saat seorang atlet tidak mengikuti aturan. Ada konsekuensi dalam tindakan kita. 2 Timotius 2 ayat 5 katakan, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila dia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Anak Tuhan yang ditolak atau disqualify itu berarti juga tidak akan menerima segala reward atau berkat yang disediakan Tuhan.
kalau tidak mau bertanding dalam pertandingan sesuai dengan peraturan yang Tuhan berikan. Rasul Paulus sendiri mendisiplinkan hidupnya untuk mengorbankan apa yang perlu dikorbankan untuk kepentingan Injil. Dalam menjalaninya, dia juga tidak mau didisqualify dalam pertandingan dan kehilangan mahkota keselamatan. Apa yang menghalangi saudara untuk lari dalam pertandingan imanmu hari ini? Life is a series of battle. Hidup ini adalah pertandingan iman. Untuk bisa menang, kita harus punya determinasi berlari untuk menang, untuk mendapatkan mahkota keselamatan. Kita juga mendisiplinkan tubuh, jiwa, dan roh kita untuk menjaga kesatuan, unity, mengikuti segala direction atau petunjuk Tuhan dalam menjalani hari kita. Yang terakhir, kita harus mau berkorban, ada self-control supaya jangan kita ditolak. Izinkan saya berdoa untuk saudara. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Biar tiap-tiap anak Tuhan akan diingatkan kembali, they're gonna run to win, mereka akan mau berlari dalam pertandingan iman. Dan mereka akan self-discipline, mereka akan self-control, mereka akan ada suatu self-denial yang akan membawa mereka menuju kepada pertandingan iman sampai garis akhir. Terima kasih Tuhan, biar Kau urapi anak-anak-Mu Tuhan untuk bisa terus bertanding sampai garis akhir, sehingga mereka juga tetap layak Tuhan di dalam purpose yang sudah Tuhan sediakan bagi hidup mereka. Di dalam nama Yesus, in Jesus name we pray, amen. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.